Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kau percaya bahwa pagi ini adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat? Karena kau percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita semuanya. Dan hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami, sukacita yang selalu ada dalam diri kami Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah dengan melalui firman-Mu kami semua bisa bertumbuh, iman kami semakin kuat karena Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi bersama. Kita bernyanyi lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Kita angkat pujian sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Baik, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar, yang sanggup meredakan angin ribut. Yang minggu lalu, saya percaya adik-adik tahu semua ceritanya bahwa minggu lalu Tuhan Yesus sudah meredakan angin ribut. Dan hari ini Tuhan Yesus akan mengusir roh yang ada dalam diri seseorang, yang ada di Gerasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu. Yuk, sama-sama kita buka Alkitabnya adik-adik dari Markus 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Markus 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Kakak bacakan untuk adik-adik semuanya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun
dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Lalu waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, daerah Gerasa itu kalau kita lihat di dalam peta ada di belakang Alkitabnya adik-adik. Di sekitar ini Laut Mati. Ya, Gerasa ada di sini. Ya. Oke. Baik. Itu adik-adik, daerah Gerasa mungkin nanti lihat di petanya supaya lebih jelas ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus kembali membuat satu mukjizat, yaitu mengusir roh jahat yang ada dalam diri seseorang dari orang Gerasa. Nah, ketika itu adik-adik, suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya menepi sampai di Gerasa. Begitu sampai di Gerasa, ada seorang, lihat di sebelah sini, ada seorang yang kerasukan setan. Kalau kita bilang bahwa orang itu sudah lama kerasukan setan dan sudah dirantai, dibelenggu, tapi belenggunya putus. Tuh lihat adik-adik, putus. Dan dia juga tidak berpakaian rapi seperti kita. Dan dia begitu sampai Tuhan Yesus ke Gerasa, langsung orang itu datang menghampiri Tuhan Yesus. Dia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Dia memohon, adik-adik. Begitu sampai, Tuhan Yesus turun dari perahunya bersama dengan murid-muridnya, langsung orang yang kerasukan tadi datang pada Yesus, menyembah pada Yesus. "Apa urusanmu?" katanya, "Hai Anak Allah yang Maha Tinggi." Terus Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" "Namaku Legion, karena kami sangat banyak." Jadi di dalam diri seseorang ini, adik-adik, itu banyak roh-roh jahat yang menguasainya. Makanya dia sangat kuat dan tidak bisa dibelenggu, dirantai sekalipun dia bisa memutuskannya. Bahkan kalau dibaca bahwa dia memukul dirinya dengan batu, dan itu membuat dia tidak sakit karena ada roh jahat di dalam dirinya. Dia sangat terbelenggu, dia sangat merasa secara fisik dia merasa, jiwanya merasa sakit karena dia dibelenggu oleh roh-roh jahat tadi, adik-adik. Dan begitu melihat Tuhan Yesus, dia sangat takut. Dia sangat takut, adik-adik. Dia bilang bahwa Tuhan, jangan ganggu kami. Tuhan, dia merasa, adik-adik, dia merasa bahwa dia terusik oleh datangnya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia tidak mau diusir dari situ.
Dan dia meminta Tuhan Yesus untuk roh-roh itu masuk ke dalam babi-babi yang pada saat itu ada di situ. Ada sekitar ribuan babi yang ada di situ, adik-adik. 2.000-an babi yang ada di situ. Dan Tuhan Yesus melihat babi-babi itu dan menyuruh roh itu masuk ke dalam babi-babi itu. Set! Akhirnya roh itu masuk ke dalam babi itu, dan dikatakan bahwa babi itu terjun ke jurang dan masuk ke dalam danau, dan semuanya mati lemas di sana. Akhirnya orang itu pun bisa terbebas, adik-adik, dari roh-roh yang sangat banyak itu, yang dikatakan legion tadi. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan memeluk orang itu, dan orang itu dikatakan di Alkitab bahwa orang itu kembali waras dan sudah berpakaian seperti orang yang waras, yang sudah rapi kembali. Ini dia orangnya. Iya, adik-adik, betapa bahagia dan sukacitanya ketika seseorang sudah terbebas dari belenggu yang selama ini membelenggu dirinya. Dan kita pun mau berdoa kepada Tuhan bahwa kita juga sering terbelenggu oleh roh-roh, bukan seperti yang roh jahat tadi, tapi roh-roh apa, adik-adik? Siapa yang tahu? Kita terbelenggu oleh roh-roh. Yang pertama, roh kemalasan. Roh kemalasan. Malas belajar, malas mengerjakan PR, malas mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan. Ya, itu roh yang pertama. Yang kedua, ini dia, adik. Roh hanya mau melihat gadget, bermain gadget saja. Begitu selesai pulang sekolah, bukan mengerjain tugas, bukan belajar, tapi melihat gadget. Roh yang ketiga apa? Roh cepat marah. Cepat marah. Dikasih tahu cepat marah, cepat emosi. Siapa itu? Yang keempat, roh yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Tuh, dinasihatin tuh hal-hal yang baik, tapi tidak mau mendengarkan, malah tutup kuping. Ya, itu contohnya, adik-adik. Bukan roh-roh jahat yang tadi, tapi roh-roh yang seperti ini yang selalu ada dalam diri kita. Nah, saat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengubah roh-roh, untuk mengusir roh-roh yang ada dalam diri kita, supaya kita terbebas dari roh-roh itu. Tidak lagi malas, tidak lagi terus main HP, mendengarkan, tidak lagi emosi atau cepat marah, dan tidak lagi tutup kuping karena nasihat dari orang tua yang merasa bahwa sangat berisik. Ya, adik-adik, kita mau belajar hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengusir roh-roh itu. Ya, kita percaya bahwa roh-roh tadi pun bisa Tuhan Yesus usir dalam diri kita semuanya. Yang pertama, akhirnya begitu roh-roh itu keluar, kita jadi semangat lagi belajar, semangat lagi mengerjakan tugas, pulang sekolah, tetap semangat. Sampai di rumah kita mengulang lagi pelajaran yang sudah diberikan oleh Bu Guru atau Pak Guru di sekolah. Ya. Terus kemudian jika roh-roh itu sudah diusir dari kita, kita tidak lagi terikat akan gadget yang selalu kita mainkan, tapi kita main bersama-sama dengan teman-teman. Ini dampu bulan, adik-adik, ya. Salah satu permainan tradisional yang bisa kita ajak teman-teman kita untuk main bersama. Mungkin ada hal atau permainan yang lain yang bisa adik-adik mainkan bersama teman-temannya. Kemudian kita tidak lagi cepat marah, tapi kita ada sukacita Tuhan dalam diri adik-adik semuanya.
satu, semuanya bersukacita, semuanya senang dan gembira. Ya. Dan terakhir, ini dia. Ketika orang tua berbicara, kita mau mendengarkan. Karena nasihat dari orang tua adalah nasihat untuk kebaikan adik-adik semua, untuk kebaikan kita semuanya. Jadi, dengarkanlah nasihat dari orang tua. Nah, itu adik-adik semuanya, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kami mohon bahwa hal-hal yang tadi yang dalam diri kita mau usir semuanya. Dan ketika kita memohon kepada Tuhan, pasti Tuhan mau menolong kita, menolong adik-adik semuanya untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang lebih pintar, anak-anak yang penuh dengan sukacita dan mau mendengarkan apa yang disampaikan orang tua, apa yang disampaikan oleh guru, untuk hal-hal yang baik bagi diri adik-adik semuanya. Baik adik-adik, hari ini ada ayat hafalan buat kita semuanya yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12a. Yohanes 1 ayat 12a. Bunyinya demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Kakak bacain sekali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu adik-adik. Itu untuk kelas taruna. Dan untuk kelas madya, ayat hafalannya 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kakak bacain sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baik adik-adik, itu pelajaran sekolah minggu kita pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus sanggup mengusir roh jahat yang ada dalam diri orang Gerasa. Dan kita percaya juga Tuhan Yesus akan mengusir roh-roh yang mengikat kita yang tadi, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang pintar nantinya. Baik, kita mau sama-sama berdoa.